profesi Kang Ikin, ya, kehidupan dari kecil, lahir di mana, tahun berapa, kapan, kedua orang tuanya, profesinya apa, keluarga besarnya, punya kakak atau adik berapa, sampai lulus berapa, sekolah berapa, sampai ketemu istri, punya anak berapa, pekerjaannya, terus sampai sekarang jadi sepatu. Nah, silakan Kang Ikin jelaskan ya dari awal sampai sekarang. Silakan. Punya keluarga, Iya. punya keluarga, saudara dari adik 4, 4. abang 2, terus bapak ya petani, ibu ya petani juga, Adik, laki perempuan? adik 1 laki, Oh, laki. yang Jadi kedua semuanya laki? laki semuanya 4, Ya, 4 laki-laki. Iya. Nggak ada perempuan? perempuan 3, Hah? perempuan 3, Jadi seluruhnya 7? 7 Oke. 4 laki, 3 perempuan. perempuan. Oke, jadi keluarganya 7. 7. Oke, terus lagi lanjut. Waktu sekolah ya SD sampai keluar SD, Lulus SD? Iya, lulus. nggak nyampe Nggak lulus sampai kelas berapa? 6. Oh, kenapa keluar? Ya dulu mah banyak main. Hah? Banyak main. Oh, jadi nggak mau sekolah? Iya. Maunya main terus? Iya. Oh, ya nggak apa. Jadi bosan sekolah lah ya. Iya. Itu berarti orang yang bosan sekolah itu jenius loh. Ya. Ya, karena belajar di sekolah kan membosankan. Ya udahlah, nggak perlu sekolah aja lah. Ya, saya jenius kan gitu. Hah? Betul. Ya, Betul. betul ya. Nah, nggak apa-apa. Coba lanjut. Nah, setelah itu Ya nggak jadi petani. nggak, saya jadi sebelum itu kan jadi anak angon, tukang angon kebo. Kan Angon? bapak kebo. Oh, kebo, angon kebo punya siapa? Bapak. Oh, orang Bapak tua kan, ya. Bapak kan Oke, jadi tukang. ngangon kebo lah ya. Kebo, Berapa Bapak. ekor tuh? Dulu kan ada 4 kan Ada pakai buat ngegaru sawah tuh. Ya, oke, 4 ekor. Terus? Itu jadi anak angon pulang pulang di sawah Ya, ngangon terus sampai pulang ke rumah. Besoknya subuh-subuh udah nganterin lagi ke sawah. Terus? Ya gitu tiap hari begitu. Sampai umur berapa? Sampai umur berapa ya waktu itu? 18 lah. Oke, 18. Setelah 18, Ya, tetap kesini masih di kampung. masih. Oke, terus? Jadi banyak pengangguran terus diajak sama abang Heeh. ke Jakarta Oke. belajar ngesol. Hah? Diajak ke Jakarta belajar ngesol. Belajar apa? Ngesol. Oh, Iya, jadi sepatu. ngesol itu abangnya itu udah ngesol. Iya, abang Oke, yang jadi- satu bapak itu. Hah? Yang satu bapak. Apa? Yang satu bapak. Oke. Beda ibu. Oke, satu bapak beda ibu. Jadi ayah atau bapaknya Kang Ikin itu nikah. Ada 5 Berapa istri? 5 5 istri. satu anak. Hah? 1 istri 1 anak. Oh, 5 istri, 1 istri, 1 anak. Iya. Tapi Yang anaknya satu tadi bapak. Kang Ikin bilang 7. 7 itu 1 bapak 1 ibu. Oh, jadi oke. Jadi ibunya Kang Ikin tuh istri yang keberapa? Yang terakhir. Oh, yang keempat ya. Ini bapaknya berarti duitnya banyak kali ya? Hah? Mungkin. Hah? Mungkin kalau dulu kan bukan masalah. Mungkin banyak. Ya, jadi sampai punya istri 5, jadi istri terakhir, lalu punya anak 7. Jadi yang pertama sampai keempat itu punya anak satu. Iya, iya. Oke. Nah, akhirnya Kang Ikin tidak ikutin jejak ayahnya, bapaknya ya, Iya. sebagai petani. Lalu ikut abangnya Sol di Jakarta. Jakarta. Itu pada tahun berapa tuh? 80 masih di
tahun 80-an lah. Ya, tahun 80-an ya. Oke. 80-an. Terus di Jakarta tuh? Jakarta di Mangrai. Manggarai. Manggarai. Oke. Jadi ikut abang soal sepatu. Jadi soal sepatu dengan ikutin ya lama-lama jadi bisa ya. Iya. Nah, itu profesinya terus? Iya, kan dulu kan ngasolnya pakai maku tuh. Oke. Cuman Terus sampai ketemu mantan pacar itu gimana? Di mana dan kapan? di kampung. Oh, di kampung. Jadi Ya, tetangga. istri itu dari kampung? Ya, tetangga. Hah? Tetangga. Oh, jadi dari waktu SD pun udah melirik-lirik nih ya? Udah targetnya gitu nggak? Hah? Ya, dia kan ya masih SD tuh, masih SD. Jadi SD pun udah pacaran? Ya cuman baru itu doang, temen iseng-iseng begitu teman-teman aja. doang. SMP lah. Oh, Ya, sampai SMP itu baru Jadi pacaran. katanya Kang Ikin kan lulus SD. Iya kan Oh, jadi lama. dia udah SMP baru pacaran? Iya, Oh, istri sayanya oke. tuh. Tadi ada cerita sering sakit hati, itu sakit hati apa tuh? Kalau dulu kan ya punya pacar ya sama saudaranya istri, bukan yang sekarang ya, pacar saya tuh sering ngancam-ngancam. Hah? Ngancam-ngancam sama saya tuh, Siapa yang ngancam? keluarganya pacar. Oh, jadi dulu udah umur berapa udah mulai pacaran? 20-an lah. Oh, 20-an pacaran, lalu keluarga pacar itu ngancam-ngancam. Iya. Ngancamnya itu apa yang dia ancamin? Nggak boleh pacaran sama saya. Ya karena pengangguran. Iya. Ya wajar lah, kenapa harus sakit hati ya? Kalau diancam orang pengangguran, oh sakit hati. Ya harusnya bukan sakit hati, bangga. Lu tunggu lu gua, liatin gua siapa gitu. Nanti gua lihat lu gua bawa mobil Mercedes gitu, nggak begitu? Nggak punya pikiran begitu? Nggak Ya itulah, fotokopi dan cetak birunya keliru. Hah? betul. Ya oke. Jadi berapa kali tuh diancam-ancam pacaran, berapa kali diancam keluarga cewek? Sering. Oh sering? Yang- Ya wajar-wajar ya Kang Ikin kalau diancam begitu. Masa laki-laki pengangguran mau cari pacarin anak orang? Emang mau diempanin pakai apa? Mau kayak bapaknya punya istri 5 gitu? Nggak juga? Enggak lah. Nggak juga, satu aja cukup Satu ya? juga cukup. Satu aja nggak habis ya? Sampai sekarang Nah, nggak habis. nggak habis. Berarti kamu setia juga Kang Ikin ya? Oke. Nah setelah 5 kali pacaran ya sering berapa kali jadi udah sering ngalamin. Ah, kira-kira sakit hati kali tuh. Iya, tapi Ya sampai sekarang tuh. enggak lah. Hah? Enggak. Oh nggak udah hilang ya? Udah almarhum itunya. Hah? Enggak. Bekas pacarnya udah almarhum. Udah semuanya almarhum. Iya. Wah ini berarti ilmu balas dendamnya tinggi kayaknya ya. Hah dibikin almarhum semua. Hah? Enggak Nggak lah. juga. Enggak lah. Nggak, jadi itu karena memang meninggal begitu Meninggal, aja ya, ya, bukan sakit. karena dibikin meninggal gitu ya Kang Hakim ya. Nggak pakai ilmu gituan ya. Itu kalau ilmu orang Garut ada nggak yang gitu-gituan? Banyak. Oh banyak juga. Apa contohnya apa? Kalau misalnya orang begitu kan kayak itu cuma sakit hati gitu aja mainnya gitu, kayak guna-guna aja. Begitu banyak. Untung bagus ya Kang Ikin nggak menggunakan itu. Salah pikiran. Alhamdulillah ya mantan pacarnya nggak ada kena dukun ya. Gitu. Oke bagus. Nah setelah itu baru merantau ke Jakarta, Gresol, tetap incarannya, idamannya cewek kampung. Iya. Nggak pernah terpikir atau terbesit pikiran cewek-cewek metropolitan nggak terpikir. Kenapa nggak terpikir? Kan kita pikirannya itu juga yang di kampung Hah? masih cukup. Hah? Yang di kampung juga satu masih. Oke. Jadi cinta matinya sama cewek kampung itu Iya. Hah? Ya. Jadi yang di Jakarta nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik. Keren juga ya. Apa yang istimewa itu cewek kampung tuh? Hah? Ya istimewanya kalau kampung kan di sana mah lah nggak kayak di cewek kota. Gitu. Oh beda. Gitu. Cewek kota bedanya apa tuh yang membuat Kang Ikin itu tetap milih cewek kampung atau cewek Garut daripada cewek kota metropolitan, apa bedanya? Bedanya kalau cewek kota kan
kita harus punya duit. Kalau dari kampung kan di sana mah pentingnya setia. Oh. Gitu. Jadi nggak punya duit tetap mau. Mau. Kalau yang di Jakarta ada duit abang sayang, tidak ada duit abang tendang gitu. Betul. Jadi pernah ngalamin gitu? Sempet pacaran sama orang Jakarta nggak? Enggak. Oh nggak pernah. Jadi udah minder duluan ya, takut duluan ya, Iya. ya takut ditolak lagi. Ya takut ditolak lagi seperti di kampung ya. Iya. Jadi fotokopi dan cetak bukunya udah minder duluan, udah takut duluan gitu. Betul. Oke, oke, jadi luar biasa ya. Oke, jadi akhirnya ketakutan duluan ya. Iya. Nah, setelah itu, jadi sampai bisa waktu kerja di Jakarta, sawo sepatu tuh nabung dong untuk nikah di kampung gitu. Itu dulu kan sampai pengangguran, Hah? kita kan di mobil dulu kan ngikutin mobil. Apa? Mobil Mobil, ya, supir. naik. Oh, pernah ikut kenek apa? Mobil apa? Kalau dulu bak Oke, satu Pak. terus karena bak tertutup itu Oke. naik gitu. Kenapa kenek? Kenapa nggak punya niat jadi supir gitu? Kan dulu kan belum pernah niat jadi supir, masih ini naik gitu. Kenek Jadi pun punya- alhamdulillah gitu ya. Jadi habis ngenaikin punya duit di situ Iya. kan. Ah, Jadi kalau udah seminggu kita buka kasih sama orang tua, ya. dibeliin karena barangnya saya emas gitu. Alhamdulillah itu kita rumah tangga nggak ngeluarin duit orang tua. Oke, karena bapak yang banyak duit, punya istri 5, punya sawah banyak. Ya udah, kalau anak saya mau kawin, mau nikah, udah hari pesta ini gitu. Ya, akhirnya dikasih warisan rumah juga. Warisan rumah mah enggak. Oh, hasil kerja sendiri. Iya. Oke, bagus juga. Ternyata tukang sol sepatu bisa bikin rumah di kampung. Iya. Luar biasa nih cerita yang kayak begini ya. 97. Ah, 97 97 udah punya rumah. mulai bangun. Oh, bangun. Jadi kerja merantau sampai 97 mulai bangun rumah. Iya. Berapa lama selesainya? Selesainya ya cuma masih bikin rumah. Iya. Ya paling 5 bulan. Oh, 5 bulan, tapi duitnya udah terkumpul banyak, cukup ya? Kalau dulu kita punya duit nitipin ke material, Ya. beli barang. Oh, Jadi kan beli barang harga sekarang harga berapa? ya. Ntar kalau misalnya tahun besok mau dipakai tetap harga sekarang. Oke. Jadi kita udah, Kang Ikin udah deposit harga saya beli, tapi saya nggak pakai sekarang. Nanti harga naik nggak ada pengaruhnya karena saya sudah bayar begitu. Bagus ya itu ilmu fotokopi yang bagus itu, belum ada tuh orang begitu ya. Nah ternyata memang benar Kang Ikin itu jenius karena tidak mau sekolah ya, punya pikiran bisa beli material dulu, bayar dulu, nanti ambil kemudian walaupun harga barang naik nggak mau tahu ya. Ternyata Kang Ikin itu jenius ya. Ya gini pacaran ya, bisa banyak 5 pacar ya, tapi gini juga nggak mau cari orang Jakarta yang pikirannya duit kan itu. Apakah semua cewek Jakarta begitu Kang Ikin? Enggak kan? Nah sayang aja belum ketemu cewek yang seperti orang kampung, yang setia, yang apa adanya gitu. Betul ya? Ya karena udah minder duluan, nggak mau cari orang Jakarta, di kampung aja katanya gitu kan Ikin. Oke, nah sekarang udah 1 jam. Nah, kita tambahin lagi karena kita tadi bicara topik 1 sampai 3 itu lebih dari 30 menit, hampir 40 menit ya, 40 menit supaya tahu apa topik profesinya cukup sampai 30 menit ya, kita
kita tambah 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Oke, terus setelah itu pesta nikah tahun berapa tuh? 87. Hah? 87. 87. 87. Oke. Setelah itu tetap profesinya sampai sekarang soal sepatu. Jadi tidak pernah berubah lagi. Jadi berarti cinta pekerjaannya penuh sampai sekarang ya. Nah setelah nikah itu dikasih berapa? Nah, dianugerahin anak berapa banyak? Sampai sekarang 3. 3 ya. 3 anak. Yang anak pertama laki perempuan? Perempuan. Kedua? Perempuan juga. Perempuan. Yang ketiga? Sama. Oh, berarti 3 perempuan. Jadi belum dikasih laki-laki. Belum. Kepengen punya laki-laki nggak? Udah ada. Hah? Ada. Dari istri kedua? Dari cucu. Hah? Cucu. Oh, dari cucu. Nah, itu jawaban jenius itu. Hah? Jadi, karena dikasih perempuan, sebenarnya pengen punya anak laki juga ya. Iya. Tapi di stop juga. Nggak mau coba lagi punya anak keempat. Enggak. Itu pas anak saya yang pertama ya nikah, punya anak perempuan 1, yang kedua laki. Dan itu jawabannya. Oh, itu anak perempuan yang pertama. Iya. Punya anak perempuan, punya anak laki. Makanya dia punya anak laki tapi cucu. Oke. Itu pun udah cukup ya. Cukup. Oke. Nah, berikutnya lagi, sekarang anak yang 3 perempuannya udah lulus sekolah semua. Udah. Lulus apa? SMA. SMA nomor 1, Sama. nomor 2 juga SMA, nomor 3 juga. Sama. Nah, coba bayangin, bapaknya nggak lulus SD loh ya, profesinya sol sepatu keliling, bisa punya istri, bisa punya rumah, bisa sekolahin anak lulus SMA semua, kan itu? Yang 3-3 itu udah nikah semua? Yang 2 belum. Hah? Yang 2 belum. Oh, jadi yang pertama udah, yang kedua belum, yang kedua di Bandung ya? Bandung. Yang ketiga masih di Garut? Di Garut kerjanya. Hah? Kerjanya di Garut. Oke. Jadi sekarang profesi Bapak tetap di Jakarta sol sepatu dengan kontrak tinggal sendiri. Sampai sekarang selama merantau ke Jakarta tidak tergoda oleh perempuan Jakarta. Enggak. Hah? Enggak. Berarti setia nih ya? Iya. Setia mati nih ya? Hah? Bagus sih. Jadi nggak ada perempuan Jakarta yang menggoda Kang Ikin gitu? Enggak ada. Hah? Enggak ada, kan enggak ada duitnya. Hah? Oke, jadi tidak terpikir karena alasan tidak ada uang lebih. Iya. Jadi buat anak istri di kampung aja sudah alhamdulillah ya. Jadi ya itulah cetak birunya. Hidup bisa ini, ini. Tapi sayangnya cetak birunya itu harusnya punya rumah di Jakarta, ya. Iya. Seperti bapaknya punya istri 4, enggak juga ya. Dan bapaknya punya istri 5, gitu. Oh, jadi bapaknya tidak, Kang Ikin nggak mengharapkan warisan dari orang tuanya ya, karena bangun rumah sendiri. Nah, istri sekarang tetap di kampung. Kampung. Pekerjaannya apa? Istrinya kerjanya nganggur aja gitu. Oh, Nggak ada, nganggur ya. ada kegiatan. Oh, enggak. Jadi udahlah masak buat makan sendiri ya. Nggak jadi petani nggak gitu? Enggak. Atau jualan nggak? Kalau istrinya orangnya rajin mah pasti pengen jualan. Kan di depan samping rumah sekolah SD. Enggak, lulusan SD. Di sebelahnya kan sekolah SD. Iya. Kalau ada kemauan. Oh, jadi istrinya Kang Ikin itu memang nggak punya kemauan. Iya. Maunya udah tidur di rumah aja lah, nikmatin hidup. Itu yang hebat namanya. Ya, menikmatin hidup, biar aja suami yang cari uang. Kalau memang dia punya kemauan, harusnya bisa dagang, bisa jualan pisang goreng, atau nasi uduk ya. Tapi masak bisa kan, pandai kan? Masaknya Lulusan apa? SMP.
Oh ya SMP tadi ngobrol ketemu dia masih SMP ya. Tapi memang nggak kemauan aja ya. Iya. Oke, ini udah lebih dari 30 menit. Ya udah hampir mau cukup. Tunggu dulu sebelum kita tutup. Saya kasih ilmu tentang pakai hati ya sama pakai pikiran bedanya ya. Jadi gini, Kang Ikin sebenarnya sekarang saya kasih ilmu fotokopi cetak biru itu bisa ganti profesi ya, mau profesi atau tetap mau profesi col nggak ada masalah. Tapi kalau mau dapat uang lebih boleh ganti profesi ya. Tapi kalau memang mau col sepatu menikmati ya terus aja. Tapi syaratnya harus ganti sol sepatu yang seperti ada di depan. Yang mungkin lihat di depan, ya pernah lihat di depan nggak? Ada apa namanya apa? Sepatu itu. Ya, Gen Ya. Su. Nah, profesinya adalah merawat sepatu mewah. Nah, Kang Ikin harus pindah profesinya seperti itu, bisa dapat uangnya lebih. Ya, ya jangan keliling lagi, capek. Dapatnya cuma 100.000, 200.000. Coba pindah ke profesi perawatan seperti itu. Ya, satu. Yang kedua, melakukan afirmasi. Ya, afirmasi itu sebelum tidur atau bangun tidur melakukan afirmasinya begini. Terima kasih, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang absolut. Saya sehat, saya bahagia, saya punya penghasilan cukup atau berlebih. Cukup itu artinya mau punya mobil cukup, mau beli rumah baru cukup. Tapi kalau mau berlebih, nah berlebih artinya bisa nabung, ya bisa nikah lagi gitu kalau mau, ya. Nah setelah itu amin, ditutup dengan amin, lalu percaya. Nah diucapkannya itu bukan pakai pikiran tapi pakai hati, ya. Nah itu akan namanya tercetak biru. Nah caranya bagaimana? Kang Ikin tidak usah pikirin caranya. Tuhan yang absolut itu akan membantu menggerakkan siapapun akan mendukung apa yang sudah tercetak biru itu. Hanya cukup satu, percaya. Nah soal umur itu nggak usah dipikirin, itu bukan halangan ya. Kang Ikin mau dapat gadis cantik pun bisa sekarang, umur mau berapa nggak ada masalah, yang penting punya fulus ya lah, berdoa ya. Jadi itu cuma teorinya gitu aja. Nah sekarang bisa nggak dibedakan? Saya kasih tip ya. Sekarang udah apa? 33, oke cukup. Nah, sampai 5 menit lagi. Bedanya menggunakan pikiran, fisik dan pakai hati. Nah sekarang saya tes ya. Kang Ikin sekarang bisa punya penghasilan 1 bulan dari sol sepatu itu 5 juta. Tiap bulan bisa dapat 5 juta. Coba tanya pikiran, mungkin nggak? Enggak. Oke. Coba tanya hati, bisa nggak? Bisa. Itu bedanya. Kalau bisa, nanti kamu tiap bulan dapat 5 juta. Yakin. Gitu. Dia bisa bedanya. Pakai hati dan udah bisa bedain nggak? Bisa. Oke. Nah, afirmasinya pakai hati. Puji syukur dan terima kasih Tuhan yang absolut. Kenapa saya menggunakan Tuhan yang absolut, bukan Tuhan yang Maha Esa? Boleh aja sih mau pakai Tuhan yang Maha Esa. Absolut itu lebih luas dan pokoknya tidak ada tandingannya, tidak ada batasannya, tidak ada lagi. Ya, Tuhan yang absolut. Saya sehat, saya bahagia, saya berkecukupan. Ya, amin. Ya, atau diganti. Saya pengusaha Gensu. Saya punya toko Gensu apa Bu? Itu kan Gensu. Nah, Kang Ikin mau punya merek apa? Punya nggak idenya? Nanti dipraktekin. Saya punya toko apa? Merawat sepatu mewah.
Betul. Nah, nanti akan terwujud. Jangan lupa, inget-inget si Bapak Fine-nya, ya, yang memberi ilmu fotokopi dan cetak biru. Ya, oke.